Oke pemirsa, sore ini saya mau ke kebun, nengokin kebun. Ini sepatunya, sepatu kebun ya. Wah, gembes. Ntar dulu, saya mau pinjam pompa dulu. Sarana gembes. Ini dicopot, ditarik. Ya, ora bisa. Kayak apa? Ya kene diwarai. Ora apa-apa. Ora kuat. Iya bener wis. Kita menggembes murah diri. Wah. Oli. Ora kenceng wis. Apa kena tora? Iya kola. Bocor. Pakai banyak. Itu benar yo. Statusnya. Untungnya inget kenapa nih gembes. Kok ngerti pompa mbak? Berarti masih bocor. Jadi cekal nari helapun. Ya pemirsa, ini persiapan mau ke kebun. Ini sepatunya pakai sepatu ini. Kalau orang sini mengatakan sepatu manol katanya. Ini lebih safety. Persiapan. Ini ada golok. Yang paling penting ini rokok. Terus banyak di sini. Saya cuma mau nengokin kebun, mudah-mudahan. Ini jam 4 sore. Mudah-mudahan tidak kesorean. Ya. Ini ban sudah dipompa, aman. Kurang angin nggak apa-apa ya? Orang lah. Oke pemirsa, jadi nanti perjalanan kita pakai holder ini. Tapi maaf nanti kayaknya ini goyang-goyang. Mohon dimaklumi ini karena harga yang paling basic, paling standar. Ya, mari kita pasang. Ya, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjalanan menuju kebun di wilayah namanya Pager Ayu. Jalannya cukup terjal. Ini memakai motor, yang jelas nanti sangat bergetar, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jaraknya cukup jauh pemirsa, sekitar 2 kiloan. Mudah-mudahan tidak terlalu sore. Ini sudah jam 4 sore. Saya cuma sebentar nengokin karena sudah seminggu saya tidak ke kebun.
Ini namanya Desa Jambeno, Grubul Jameno, maaf, Desa Telaga, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Mana nanti lagi numpak orung? Oh ya. Nah, ini pemirsa, jalan desa. Demo kemana? Ya, ini kalau ke kanan ke Cilacap, ya, ini ke kiri. Ini jalan ini termasuknya bagus pemirsa. Nanti kalau sudah masuk jalan kebun, wah sangat terjal. Ini HP-nya sangat bergetar. Mohon maaf. Wah, ini ada penebangan kayu rupanya. Sore yang cerah, sangat indah. Ya, jalan-jalannya bersih karena di sini masyarakat suka membersihkan jalan seminggu sekali. Bau membau. Garing, garing, ya. Oh, ibu-ibu habis jemur jagung. Ini getar sekali pemirsa, mohon maaf. Karena HP ini pakai holder yang standar, yang kita tancapkan di spion sebelah kiri. Ini menurun pemirsa. Saya pingin punya folder yang mahalan dikit, yang anti getar katanya. Nggak tahu seperti apa. Ini jalan menuju kebun pemirsa. Ini menurun. Rek. Nih. Saya nggak tahu kalau lewat jalan seperti ini videonya bagus apa enggak ini. Ini sangat terjal pemirsa. Saya malah takut HP-nya jatuh ini. Ya. Ini jalannya sangat kasar. Aspalnya sudah hilang. Ini menuju ke kebun pemirsa, masih jauh. Wah, kasihan dengan motor ini. Motor Beat yang tidak terlalu tinggi ground clear-nya. Ini diajak susah ini.
kucing jam segini tidur di jalan. Hai, rupanya lagi enak, kasihan. Ya, Nirek. Wih, ya, tidak. Baris saya, ya. Jalannya pemirsa, ini ekstrim. Ini harus pelan-pelan ini, kalau enggak HP-nya jatuh. Parah sekali ini jalannya. Ya, Ramban. Anu kira kebonan. Tilik. Kayak tilik kebonan. Ora, wis langka. Ini masih separuh perjalanan lagi pemirsa. Jalannya lebih ekstrim lagi ini nanti. Karena ini jalan kebun. Bukan jalan desa. Ada desa rumah bapak orang. Ini kasihan ini jalan seperti ini. Wah. Ini jalan arah Pagrayu, Desa Telaga. Mudah-mudahan pemerintah segera membangun. Ini kelihatannya kemarin perangkat desa sudah datang ke sini menyurvei dan diukur kelihatannya. Mudah-mudahan cepat realisasi dan dibangun biar kita ke kebun itu enak. Waduh, kalau seperti ini kasihan motornya ini. Ya. Ini menurun. Nah, sekarang kita akan menghadapi tanjakan sekitar 45 derajat naik ini. Ini masih mending ada aspal. Nanti di atas nggak ada aspal, jalan berbatu. Nah, ini nanjak terus. Kita akan melihat kebun, karena di kebun itu ditanami kopi, ditanami porang. Ya, karena waktu itu porang cukup booming sehingga ditanam. Ya kalau mau dibuang sayang, nanti nunggu mempunyai umbi besar baru kita panen. Dan kebun itu nanti khusus untuk kopi. Ini jalannya luar biasa ini. Ini kalau musim hujan susah ini. Kita pelan-pelan aja. Nah, sebentar lagi sampai. Jalannya itu kalau buat motor dipilih bingung mau lewat yang mana ya. Semuanya terjal itu.
Ya, kita masuk ke kebun, mulai jalan setapak. Ini nggak ada bekas jalan kaki ini. Cuman dulu kalau musim kemarau biasa motor itu sampai ke kebun. Masuk ke kebun ini pemirsa. Wah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya. Wah, kayaknya cukup sampai di sini dulu pemirsa. Karena jalannya cukup rimbun ini. Oke. Ya, ini peralatannya. Ini sambil cangkul dulu. Ini kalau ada waktu saya nanam kopi. Yang kebetulan tadi pagi sudah dibawa, tapi kayaknya nggak ada waktu tadi. Saya capek banget. Oh ya pemirsa, tadi pagi saya dari sini, cuman nggak di video. Saya betah, tapi istri saya nelpon suruh pulang. Kerjaan sebenarnya masih banyak. Ini tas. Kemudian ini kontak diambil. Tasnya dibawa. Kita gendong aja. Kita masuk ke kebun. Ini kebun orang ini, saudara ini. Ini namanya rumput apa ini yang buat kambing ini? Cukup luas. Khusus ditanam buat kambing. Ya, ini pun kebun saya pemirsa. Ini kopi-kopi. Nih, masih muda, sekitar umur 5 bulan. Ini pohon pisang. Pisangnya cukup panjang ini. Sebenarnya sore ini saya mau khusus melihat setek kopi. Ini porang pemirsa. Ini namanya pohon porang ini. Pohon porang banyak, ini liar. Tadinya sih di kebun ditanam, tapi ternyata jadi yang namanya katak ya, istilahnya itu katak. Kalau porang itu ada buahnya atau umbi yang di daun ini namanya katak. Yang coklat-coklat ini. Ini kalau sudah tua jatuh, nah dia tumbuh menjadi pohon. Bayangkan kalau satu pohon ini ada banyak kataknya. Tiap daun ini nanti bisa menjadi umbi dan tumbuh batangnya. Kalau yang masih muda belum ada kataknya. Nanti semakin tua semakin besar kataknya. Dan nanti kalau sudah kuning, pohonnya itu roboh biasanya. Pohon porangnya roboh, otomatis ininya kan jatuh dengan sendirinya. Ini kataknya. Dari atas banyak ini.
ini semua akan menjadi pohon. Makanya ini perkembangannya cepat sekali. Ini lihat, satu pohon ini katakannya berapa ini? Kalau dari atas tuh berapa? Ini semua nanti jatuh. Dulu banyak sekali diminati, khusus katak ini tuh mahal dulu, tapi bisa mencapai 150.000 per kilo. Tapi sekarang setelah semua orang tanam, kayaknya nggak begitu laku tapi nggak mahal. Ini pohon porang semua ini porang. Sebenarnya di bawahnya sudah ditanami pohon kopi ini kopi. Tapi porangnya ternyata tumbuh yang tadinya kelihatan setelah musim hujan. Nih, besar sekali nih pemirsa. Mau saya bongkar porangnya sayang karena sebenarnya laku dijual. Nanti dijual setelah semua kuning, kita bongkar, kita gali, ambil umbinya, kita jual. Setelah itu biar di sini nggak ada porang, khusus kopi nantinya pemirsa. Ini lihat, ini kopi-kopi ini sebenarnya menjadi prioritas dari usaha kami menanam pohon kopi. Ini kalau dicampur tumbuhan lain kayaknya pertumbuhannya kurang bagus. Jadi pohon kopi di sini itu nanamnya nggak sekaligus. Dulu di sini masih banyak pohon albasia. Jadi untuk ditanami pohon kopi kayaknya susah. Setelah ditebang, dulu kita menanam pohon kopi itu hanya separuh lahan. Ini umur sekitar 3 tahunan pemirsa. Kopi ini. Kopi-kopi ini kopi yang kita tanam itu dari cabutan. Jadi di sini tuh banyak tumbuh kopi-kopi liar. Ya, kopi-kopi liar saya cabut, saya langsung tanam. Tapi bagus ini. Ini belum disetek. Belum disetek. Nggak ada penyetekan. Makanya kita akan setek biar bagus, kedepannya bagus. Ini umur sekitar 1 tahun ini belum berbuah ya, banyak sekali yang tanggung ini umurnya. Jadi yang tua ini yang duluan ditanam dulu, setelah itu baru yang ini. Nah ini porang-porang sampai ke sini pemirsa, banyak sekali porang. Ini kayaknya ada 1.000 pohon porang kayaknya. Ya dulu kalau harganya pernah sampai 7.000, dikalikan 100 aja, 100 pohon 1 kilo lumayan. Oke, kita taruh tas dulu. Kita akan lihat perkembangan kopi. Nah ini ke orang sini itu katanya kopi bludak yang asal usulnya dari Sumatera. Ya, jadi nanti kita akan kembangkan, kita setek, mudah-mudahan bisa merubah cara berbuahnya. Cukup banyak yang sudah berbuah. Ini lihat pemirsa, ini sudah berbuah semua nih. Yang pertama ditanam itu sudah berbuah. Ini lihat.
Wah, ini kopi lancuran, tapi lumayan bagus ini. Ini lihat, ini buahnya cukup bagus, ini dombolannya cukup banyak. Padahal ini kita tanam dari cabutan yang tumbuh secara liar, tapi sudah cukup bagus ini, sudah cukup bagus. Ini bagus pemirsa. Apalagi nanti kalau disetek, kayaknya akan lebih bagus lagi. Ini belum full besarnya. Nanti kalau sudah besar kayaknya lebih penuh lagi. Ya, tadi pagi itu kita habis nyetek. Ini kita nyetek tadi pagi, ada 2 stekan, ini 3 ya, terlihat banyak sekali sungkup-sungkup yang di pohon itu setek ya. Ini hasil setekan tadi pagi. Nah, ini ada 2 tuh, lihat pemirsa, hampir setiap pohon saya setek. Kenapa setekan itu kita ambil di bawah, sedang di atasnya sudah ada buah kopinya seperti ini. Ini sudah setek, ambil 2, di atasnya lagi buah, Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah ini untuk regenerasi. Jadi nanti kalau yang di atasnya sudah tidak berproduksi, nah kita andalkan yang ini sebagai batang pokoknya, ini yang disetek ini mudah-mudahan lebih bagus. Jadi pohon ini nantinya kita akan tebang ini, nantinya kalau ini setakannya sudah produksi seperti ini. Kita biarkan lancuran ini tumbuh secara alami, tapi kita selingi dengan setekan. Demikian juga ini walaupun masih muda, tapi sengaja saya tumbuhkan lancuran 1 seperti ini. Tujuannya apa? Biar kita itu mempunyai stok bahan untuk tahun depan, karena takutnya tahun depan ini setekan ini belum produksi atau belum berbuah. Kalau kita semua habiskan lancuran, kita mengandalkan setek, nanti takutnya tahun depan tidak ada bahan yang untuk berbuah ya. Itu tekniknya. Jadi kalau kita tanam pohon kopi tumbuh sekitar 1,5 meter, kita potong 1 meter, kita setek ya nggak apa-apa sih, cuman kita kelamaan nanti nunggunya, walaupun hasilnya bagus tapi ya lama. Tapi ya kita biarin lancuran-lancuran ini sampai matang. Nah kalau memang nanti ada B2 nya, yang ini kan masih bisa berbuah ujungnya, kita biarkan. Syukur-syukur yang stekan ini bisa mengejar berbuah. Ini stek. Dan kita akan melihat setekan 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu. Nah ini sungkupnya sudah saya ambil pengikatnya. Nah ini bagus, sudah tumbuh, tapi sungkup ini tidak akan saya lepas, kita masukin lagi ini.
Sebenarnya nggak, tapi nggak dimasukin juga nggak apa-apa, ini cukup kuat. Nah, ini mudah-mudahan tidak masalah. Terus ini lihat, banyak sekali tumbuh tunas-tunas liar seperti ini harus dibuang pemirsa, harus dibuang supaya tunas ini bisa berkembang. Ini pengikat sungkup, tujuannya apa? Supaya air di dalamnya itu bisa jatuh. Ini banyak airnya, jadi berkeringat, mengembun. Takutnya kalau penuh di plastik nanti busuk. Nah, kalau sudah ada daunnya seperti ini lebih aman. Nah, nah itu airnya biar jatuh, tapi kita biarkan plastik ini. Nanti si daun ini akan mengangkat plastik ini. Jadi kita biarkan saja. Begitu. Ini hasil setekan. Ini bagus. Tapi yang bawahnya mati. Nggak apa-apa. Nanti kita akan coba sekali lagi. Kita stek lagi, kita potong ulang, nggak apa-apa. Ini lihat pemirsa. Ini banyak sekali airnya ini. Kita lepas saja sungkupnya. Ini sudah ada daunnya. Daun sudah ada. Nah, tuh airnya. Ini kalau airnya menumpuk sampai menggenangi tunas, tunas bisa busuk. Nah, di batang setekan ini itu kalau tumbuh seperti ini nih, tunas ini dibuang, harus dibuang biar pertumbuhannya fokus ke sini. Nih, sekaligus ada berapa ini, 3 batang dari tunas setek. Yang ini sudah dilepas, tinggal satu lagi ini belum dilepas, kita lepas dulu. Ini susah karena pegang HP. Ini memang harus dilepas. Toh nantinya ini memang harus dilepas. Tapi ini kan musim hujan, takutnya ini juga lebih aman. Takut kena dahan atau ranting yang jatuh. Sempurna sekali pemirsa. Ini ada 3 batang sekaligus ini. Nah, ini kita kembalikan sungkup ini. Ini masih sangat muda ini. Ya. Ini kemukusnya lumayan. Kemukus dengan harga kopi itu hampir sama pemirsa. Kalau kemukus itu stabil harganya, mahal. Itu sekitar 40.000, itu kayaknya jarang sekali turun harga. Tumbang sari, ada porang, ada kemukus, ada kopi, yang semuanya itu bisa menjadi cuan.
Ini lihat, ini udah matang sebenarnya. Cuman yang matang itu nggak banyak, makanya kita tunggu. Mudah-mudahan ini belum begitu merah dan bisa dikejar dengan buah-buah yang masih agak muda. Hmm. Ini lancuran. Sebenarnya dulu bagus, tapi gara-gara ada pohon tumbang, akhirnya rusak kebun kopi ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini robusta. Hmm. Padahal cuma dipupuk, nggak ada perlakuan khusus. Buahnya seperti ini. Ini saya itu kadang membayangkan kalau disetek seperti apa. Ini pemirsa, ini cukup bagus. Yang bibitnya itu saya ambil secara liar, kita cabut langsung ditanam. Ya lumayan ini. Coba kita ke atas. Nah ini dulu pohon roboh, ada pohon tumbang, tumbuh 3 tunas. Kita biarkan menjadi lancuran. Nah, lumayan. Sekelas pohon lancuran yang saya ambil secara liar dengan hasil seperti ini sudah bagus. Apalagi nanti kalau kita setek. Ya. Semua berbuah. Ini bagus ini. Nih, kebun kopi yang masih sangat muda, masih setinggi 1 meter, bisa dilihat. Yang kelihatan pucuknya itu semua adalah pohon kopi. Ini tadinya nggak tumbuh pemirsa. Ini bekas pohon tumbang sampai ketimbun ini. Tapi alhamdulillah kita rawat dan hasilnya ini bagus. Sudah berkembang, sudah siap pupuk masalahnya. Kita turun lagi ke bawah.
Sudah agak sore pemirsa. Sebenarnya saya juga agak takut kalau terlalu sore. Ini saya akan buat dengan pola payung karena sudah ada cabang-cabangnya seperti ini. Ini pola payung sudah membentuk, sudah ada tunas raja. Mudah-mudahan bisa, karena membentuk pola payung kalau sudah tinggi seperti ini susah. Nih, mudah-mudahan tidak patah ini. Kurangi daunnya biar tidak terlalu berat. Ini sewaktu itu saya semprot ini rumputnya sudah mulai kering. Nah, ini kita sulam dengan umur yang ini baru sekitar 5 bulan. Ini dengan jarak tanam 1 meter lebih. Kita menggunakan sistem pagar. Ini masih kecil-kecil. Kita naik lagi. Ya. Ya. Tadi pagi rencana mau nanam cabai sama terong sama kopi. Tapi waktunya yang kurang. Akhirnya terpaksa saya ambil lagi aja. Khusus cabainya saya bawa pulang. Ini kopinya biarkan di sini. Besok pagi saya kesini lagi untuk tanam kopi. Takutnya cabainya ini besok nggak sempat karena besok saya harus kerja di tempat lain. Makanya saya bawa pulang aja ini bibit cabai sama terong. Kalau ini biarin besok kesini lagi untuk tanam pohon kopi. Nah, ini stok air buat nyiram. Oke pemirsa, sepertinya sudah cukup sore. Ini jam hampir setengah 5, jam 5. Nih pisang biarin mateng, nanti buat dibakar di kebun. Kalau dijual nggak seberapa harganya, mendingan kalau kita punya stok di kebun buat dibakar, bakar pisang.
Mana tadi tas saya? Nih, ini sangat berantakan. Nah, sebenarnya kalau porang sama singkongnya ini dibuang, kayaknya bagus kopinya nanti ini. Cuman istri suka ngomel-ngomel ini. Nih, singkong semua kanan kiri ini. Kopinya kalah ini. Itu tasnya, saya ambil tas pulang. Udah sore. Kangen kopi. Yang sehat-sehat ya kopi. Mudah-mudahan pertumbuhannya bagus. Ya, lancuran. 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 Ini lancuran. Lihat. Semuanya berbuah. Ini. Tuh. Semuanya berbuah. Sampai ke sana-sana itu. Yang di bawah. Ini. Saya ambil tas. Ini pohon kayak kenapa nggak buah-buah ini? Ini California. Tapi kuning daunnya ini. Nggak sehat. Cangkulnya takut ketinggalan. Pupuk kandang tinggal satu. Ini belum ditabur semua. Ya, kita kembali ke motor. Ya, pemirsa, ini waktunya sudah cukup sore. Jadi kita pulang saja dari kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pulang. Wah, sayang jalannya seperti ini. Nggak enak banget.
Ya, ini pemirsa sudah terjal menurun. Nggak layak banget untuk mobil ini, nggak bisa ini. Bekasnya ini mobil buat cuman bawa kayu. Ini pun kadang-kadang suka nggak bisa. Bekasnya kemarin mobil masuk sini ke kolong samping sampai seharian nggak kena. Waduh. Ini sudah ada aspal sedikit, ini pun sudah rusak. Jadi aspal ini karena terlalu menanjak sehingga mobil-mobil ini dengan beban berat dan dengan kualitas jalan dan aspal yang kurang, akhirnya ya saat ini hancur seperti ini. Di kanan kiri sawah pemirsa, makanya jalannya ini kayaknya di bawah jalan ini ada air, ada resapan air sehingga menjadi lembek. Sudah masuk desa. Ini nanti saya mau mampir ke rumah mertua. Kalian main sebentar. Kita belok sini dulu. Ini rumah mertua saya. Ya, pemirsa, kita pulang. Tadi habis main ke rumah mama mertua, pulang lagi ke rumah. Ini udah setengah 6, udah sore.
Ya, jalannya seperti ini pemirsa. Nggak enak banget buat santai. Getar. Wah, isi batu ini. Bukan aspal. Nah, ini jalan lingkungan seperti ini. Kasihan yang tiap hari bolak-balik ke sini. Bawa motor. Saya sempat rusak motornya. Nah, sumur. Oh, jalannya kayak gini. Aduh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah masuk aspal. Bos. Oh. Nah, ini udah lumayan halus. Ini jalan desa. Kita perjalanan pulang. Jadi ke kebun itu sekitar 2 kilo. Pulangnya 2 kilo. 4 kilo perjalanan. Kalau nggak karena kangen lihat kebun, males. Karena jalannya yang rusak. Ya, kalau jalan seperti ini mending. Ini namanya Kali Pasang. Ini kalau malam-malam angker pemirsa. Kalau tiap malam saya pulang sendiri, kerja sampai jam 12 malam lewat sini sendiri ya. Karena udah biasa, ya nggak takut. Belok kanan. Kan? Eh, yang
pusing lah. Nah, ini udah masuk gang rumah. Ini namanya Blok M, Blok Masjid. Ya, sudah sampai pemirsa. Sudah sampai rumah. Ini masuk garasi. Ya, terima kasih atas perjalanannya. Ini sudah sampai. Yes, Kak, dari mana? Ya, ini yang namanya Bu Sari ini rewel banget pemirsa. Nggak berangkat, nggak pulang, di komen. Katanya konten. Ini kalau sore banyak orang main ini. Jangan lari-lari tuh jatuh ya. Nih, kamu jangan buka-buka baju, malu. Ini dihabisin, Pak. Tuh habisin tuh. Kasih Bapak ini. Habisin. Itu minumnya habisin. Mau pipis. Ayo pipis dulu, masuk rumah. Ya, ini udah pulang pemirsa. Ini.